Kali ini kita akan membincang atau mendiskusikan salah seorang tokoh besar, salah atau lebih tepatnya seorang raja terbesar Islam Jawa, Mataram Islam, bernama Sultan Agung. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Siapa sosok Sultan Agung ini? Dia merupakan, ini yang barangkali sering luput dibicarakan, bahwa dia merupakan sosok raja Islam terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah Islamisasi di Pulau Tanah Jawa. Dia merupakan raja terbesar Islam yang meletakkan fondasi dasar formatif bagi pelembagaan Islamisasi di Tanah Jawa sehingga menyatu dengan kebudayaan Jawa secara padu, begitu ya. Dia merupakan, Sultan Agung ini merupakan raja ketiga Mataram Islam ya. Dia berkuasa di tahun 1613 hingga 1646 ya. Jadi itu di masa abad 17 gitu ya. Nah, raja ini, Sultan Agung ini lahir dari seorang ayah bernama Raden Mas Jolang. Ini raja Mataram Islam kedua, atau dikenal secara anumerta namanya Panembahan Sito ing Krapyak sebagai raja kedua Mataram Islam gitu. Nah, Pak Raden Mas Jolang ini merupakan putra dari Panembahan Senopati. Jadi Sultan Agung merupakan raja ketiga Mataram Islam gitu ya. Nah, nama kecilnya Sultan Agung ini mempunyai nama kecil yang disebut, yang sering kita kenal sebagai Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jolang. Dia, ayahnya tadi sudah saya sebutkan, ayahnya bernama Raden Mas Jolang, Panembahan Sito ing Krapyak, dan dari sisi ibunya dia terlahir dari Ratu Ayudiah Banowati, atau dia merupakan putrinya Pangeran Benowo, penguasa Pajang terakhir. Jadi dari dua terah ini Sultan Agung sebenarnya memiliki terah raja, baik dari ibunya maupun dari ayahnya. Dia dinobatkan sebagai Raja Mataram di umur 20 tahun, masih cukup muda, di tahun 1613 ya. Di tahun 1613. Selama ia berkuasa sekitar 33 tahun, ia berkuasa, ketokohannya, kebesaran tokoh ini melegenda. Bahkan banyak duta, utusan-utusan kolonial Eropa yang datang ke Mataram memberi kesaksian akan kebesaran tokoh ini. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ada salah seorang utusan Belanda bernama De Haan di tahun 1622 ya, berkunjung ke Mataram. Begitu juga ada Jan Vos misalnya, berkunjung di tahun 1623 juga memberi kesaksian akan sosok ini. Sultan Agung misalnya dikatakan seorang yang seorang muslim yang saleh, yang taat gitu ya. Dari catatannya Jan Vos dan De Haan misalnya mengatakan bahwa dia sering mengunjungi, ikut melaksanakan sholat Jumat di Masjid Keraton gitu ya. Dan dia juga rutin mengunjungi perayaan Grebeg Maulud, Grebeg Besar maupun Grebeg Sawal ya. Ini penanda ritus-ritus Islam di zaman Mataram Islam gitu ya. Nah, dia juga katanya, begitu kata kesaksian utusan Belanda ini, dia juga dikelilingi oleh banyak penasehat ulama Arab maupun ulama Indonesia atau Jawa begitu ya. Dan bahkan dia juga dikenal oleh orang Belanda sebagai orang yang menerapkan hukum sunat kepada tawanan Belanda, tawanan Eropa yang ada di Mataram gitu, ketika mereka melanggar aturan begitu. Nah, ini hukum sunat ini seperti seperti semacam kesaksian bahwa sunat merupakan penanda kemusliman, dan itu
menandai bahwa banyak orang Eropa yang kena hukum denda ini, hukum sunat ini. Nah, tahun berikutnya misalnya seperti Jan Vos di tahun 1623 berkunjung lagi ke Kerajaan Mataram. Dia juga sempat bertemu dengan Sultan gitu ya, Sultan Agung begitu. Nah, kesan ia yang tangkap dari sosok ini, dia mengungkapkan dalam sebuah laporannya bahwa Sultan Agung adalah sosok yang pribadi dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Dia ingin tahu sesuatu tahu informasi, tahu tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dia digambarkan juga seorang yang pribadi yang sangat tegas dalam memimpin kerajaannya begitu ya. Dan bahkan dia juga dikatakan sering memakai kuluk putih mungkin semacam kuluk putih model vest itu ya, model Turki Utsmani tapi berbentuk putih gitu ya. Dia juga dikenal berjalan menggunakan terompah. Kalau dalam bahasanya Jawanya mungkin teklek ya, terompah yang dulu identik dengan sandalnya para kiai di padepokan lama di Jawa ya. Dan kemudian juga dia dikenal seorang dengan kepribadian yang tegas, kemudian juga bahkan di akhir masa hayatnya setelah meninggalnya, menurut kesaksian Jan Vos di tahun 1624, dia dikatakan dielu-elukan sebagai waliullah, seorang raja yang juga seorang wali gitu ya, seorang raja yang disucikan oleh masyarakatnya, dielu-elukan kesuciannya, bahkan dianggap waliullah setelah dia wafat begitu. Nah, ini menurut saya juga dibenarkan oleh misalnya kesaksian di serat Centini kita ya, dalam tradisi sastra Jawa misalnya di serat Centini juga disebutkan bahwa Sultan Agung digelari dengan sebuah gelar bernama Wali Ngumran. Nah, ini seorang wali tapi sekaligus umran. Umran artinya amir, amir artinya raja, atau yang disebut sebagai raja tapi sekaligus wali, raja wali begitu ya. Yang kedua juga di kesaksian Babat Mensema misalnya, versi Mensema juga dia bergelar sebagai Ratu Pandito. Nah, Ratu Pandito. Gelar lengkapnya Susuhunan Agung Ratu Pandito Hanyokrokusumo gitu ya. Jadi Ratu Pandito maksudnya adalah raja sekaligus pandito, raja sekaligus wali begitu ya. Nah, ini rekaman-rekaman dari kesaksian orang Eropa terhadap sosok ini, sehingga sosok ini dikenal kebesarannya baik di dalam masyarakatnya, di dalam tradisi masyarakatnya maupun oleh penjajah Eropa begitu ya. Nah, Sultan Agung juga dikenal sebagai seorang yang menyerang benteng Batavia yang dikuasai oleh Belanda selama sebanyak 2 kali ya, di tahun 1628 sampai 1629, 2 kali dia menyerang benteng Batavia. Nah, ini konon katanya serangan ini belum berhasil mengusir penjajah Belanda. Namun ini penanda penting bahwa ada perlawanan dari pribumi yang berusaha memberontak mengusir penjajah kolonialisme. Sehingga tidak salah jika di tahun 1975 itu melalui keputusan presiden tahun 1975 dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Babat Sangkala dan Babat Kondo misalnya dikatakan bahwa Sultan Agung wafat saat berada di pendoponya di tahun 1648 ya, 46 di tahun 1446 dia meninggal di pendoponya dan kemudian dimakamkan di pucuk bukit Imogiri ya, yang itu dibangunnya sendiri dengan memerintahkan pamannya Pangeran Juminah untuk membangun sebuah pemakaman di Bukit Imogiri. Lalu bagaimana sosok raja besar ini menegakkan kekuasaannya di awal-awal pemerintahnya, menegakkan kekuasaannya, membangun tatanan Mataram Islam begitu ya. Nah, ini
banyak kisah ya. Jadi ketika dia naik tahta di tahun 1613 itu ya, itu memang otoritas kekuasaannya belum banyak diakui oleh para pangeran atau para penguasa lokal, adipati-adipati lokal. Jadi otoritas kekuasaannya masih disangsikan, bahkan malah diberontak oleh banyak wilayah di tanah Jawa ini. Akhirnya di 5 tahun awal pemerintahannya, akhirnya Sultan Agung mengerahkan pasukannya menuju ujung timur Jawa. Dia menaklukkan Blambangan, menaklukkan Pasuruan, menaklukkan Siwalan, menaklukkan Wirosobo, menaklukkan Tuban, menaklukkan Pajang, dan lain sebagainya. Di 5 tahun ini dia bisa menaklukkan banyak wilayah begitu di ujung timur Pulau Jawa. Nah, 5 tahun berikutnya dia juga mengarahkan serangannya kepada Madura misalnya. Madura kemudian tunduk di dalam kekuasaan dan kemudian tidak lama setelah itu kemudian dia mengarahkan serangannya ke Surabaya atau kepada penguasa Surabaya yang waktu itu memang Surabaya ini didukung oleh kekuatan adipati-adipati di sepanjang pesisir tanah Jawi ya. Dia mendapatkan dukungan. Seolah-olah ini barisan oposisi terkuat di zaman Sultan Agung ya. Nah, ini juga akhirnya Sultan Agung setelah proses yang panjang akhirnya bisa menaklukkan Pangeran Surabaya di tahun 1625-an ya. Akhirnya tunduk, kemudian juga bersama adipati-adipati pesisir yang lainnya tunduk, dan kemudian Pangeran Peki ini sebagai penguasa Surabaya kemudian diboyong ke Mataram. Pangeran Peki inilah kemudian dinikahkan dengan adiknya Sultan Agung sendiri, Ratu Pandansari gitu ya. Dari pernikahan Pangeran Peki ini, penguasa Surabaya ini dengan adiknya Sultan Agung, itu kemudian melahirkan seorang putri yang kelak akan dinikahi oleh Amangkurat I ya. Dari pernikahan inilah lahirlah Amangkurat II. Amangkurat I kita tahu adalah raja yang melanjutkan Sultan Agung nanti ya. Jadi Raja Amangkurat II masih merupakan cucunya Pangeran Peki gitu ya. Nah, ada fase penting yang lain ya, pasca penyerangan Surabaya setelah menundukkan Madura, ujung Jawa Timur dan lain sebagainya, itu akhirnya dia Sultan Agung menyerahkan pasukannya itu ke arah tengah dan ke arah barat Pulau Jawa ya. Akhirnya sampai bahkan dikatakan dia sampai meluaskan wilayah kekuasaannya sampai di tanah Sunda gitu ya. Nah, ini ada satu ganjalan, masih ada namanya Raja Banten ya yang belum tunduk gitu. Nah akhirnya dengan keputusan besar kemudian Sultan Agung kan mengerahkan pasukannya menyerang VOC, menyerang Batavia, menyerang benteng Batavia selama 2 kali yang sudah saya sebut tadi di tahun 1628 dan 1629 ya. Serangan ke VOC ini dianggap belum berhasil ya, tapi sebenarnya dalam konteks tertentu dia telah membawa dampak kerusakan yang maha dahsyat bagi VOC saat itu ya. Bahkan konon diceritakan menurut sumber-sumber lokal gitu ya, Murjangkung atau yang sering dikenal dengan Gubernur Jenderal J.P. Jun ya, yang di istilah Jawanya sering disebut Murjangkung, itu wafat tidak lama setelah perang itu berakhir gitu ya. Nah, ini juga diceritakan misalnya karena diceritakan di sumber-sumber babat bahwa para pasukan Mataram itu sempat menyebarkan wabah penyakit yang mengaliri melewati benteng Batavia, sehingga ini menyebabkan J.P. Kun meninggal begitu ya. Nah, di tahun-tahun inilah pasca serangan ke Batavia ini, Belanda akan mulai menghargai otoritas Mataram, sehingga setelah itu misalnya Belanda mengirimkan utusannya dan kemudian mengirimkan hadiah-hadiah yang begitu mewah dan berharga begitu ya, karena itu tidak dilakukan sebelumnya karena ketidaktahuan akan kebesaran kerajaan Mataram begitu ya. Nah, pasca menyerang Batavia kemudian Sultan Agung ada satu wilayah yang belum tunduk, yaitu namanya Giri Kedaton. Nah, Giri ini adalah tempat para keturunan Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo ya yang beranak turun di daerah Giri Kedaton ini.
Nah, ini keturunan-keturunan ini dulu Sunan Giri Prapen misalnya meramalkan akan munculnya kerajaan Jawa yang besar bernama Mataram. Jadi Sunan Giri Prapen ini juga meramalkan akan kebesarannya Mataram. Sehingga nggak enak rasanya ketika Sultan Agung ingin menundukkan Giri Kedaton begitu. Tapi ada cara yang sangat unik yang diceritakan di babat-babat kita ya, terutama di babat Tanah Jawi, bahwa akhirnya Sultan Agung ini mengirimkan Pangeran Pekik, penguasa Surabaya yang tadi dinikahkan dengan adiknya ya. Pangeran Pekik ini kita tahu masih merupakan terahnya Sunan Ampel. Jadi secara otoritas ruhani, Sunan Ampel dulu merupakan gurunya Sunan Giri. Sehingga secara spiritual, secara ruhani, Pangeran Pekik ini lebih tinggi otoritas ruhaninya. Sehingga dia menyuruh Pangeran Pekik ini untuk menyerang Giri Kedaton bersama tadi istrinya, adiknya Sultan Agung. Akhirnya serangan dilancarkan ke Giri Kedaton lewat proses yang panjang, akhirnya Giri Kedaton tunduk di tahun 1635-an. Akhirnya Pangeran Pekik diboyong ke keraton begitu. Begitu juga, bukan Pangeran Pekik, tapi keturunan Sunan Giri Prapen kemudian dibawa ke keraton. Menurut keterangan sejarawan De Graaf itu penguasa Giri saat Sultan Agung menyerang Giri itu bukanlah Sunan Giri Prapen, melainkan Panembahan Kawis Guwo. Jadi ini salah seorang keturunan Giri Prapen ya. Yang kemudian Panembahan Kawis Guwo ini kemudian diangkut di Mataram dan kemudian meninggal di Mataram gitu ya. Nah, setelah Giri Kedaton tunduk ini ada satu peristiwa penting yang menandai perubahan kebijakan politik Kesultanan Mataram, yaitu adalah peristiwa kunjungan Sultan Agung ke makam Sunan Tembayat. Nah, ini kita tahu Sunan Tembayat itu nama lainnya adalah Sunan Pandanarang ya. Dia merupakan murid Sunan Kalijogo. Dulu dia itu seorang adipati Semarang ya, yang terlalu mencintai dunia, terlalu mengagung-agungkan harta benda begitu ya. Nah, oleh Sunan Kalijogo akhirnya Adipati Pandanarang ini kemudian ditobatkan sehingga diminta berjalan kaki dari Semarang menuju ke Gunung Jabalkat yang berada di Klaten ya. Akhirnya dari perjalanan laku ruhani tadi kemudian akhirnya Pandanaran akhirnya menjadi seorang wali bernama Sunan Tembayat di Klaten. Nah, ini menjadi pusat otoritas spiritual baru setelah meninggalnya para wali Songo yang ada di Jawa ya. Jadi makam Sunan Tembayat ini kemudian menjadi pusat otoritas baru, otoritas ruhani baru, sehingga Sultan Agung perlu mengunjunginya di tahun 1633. Nah, ini kunjungan penting yang akan mengubah kebijakan politik Sultan Agung yang akan mengedepankan unsur Islam yang lebih kental begitu ya. Nah, makanya dari pertemuan di Sunan Bayat yang dicatat tahun 1633 ini, konon katanya Sultan Agung ditemui secara ruhani oleh Sunan Tembayat dan kemudian diajar tentang ilmu makrifat tingkat tinggi yang kemudian menjadi dasar bagi falsafah pemerintahan kerajaannya begitu. Nah, ini kunjungan Sultan Agung di tahun 1633 di makam Sunan Tembayat ini juga diukir di gapuranya ya, gapura makamnya itu bahwa dengan bunyi sengkalan ya, bunyi Condro Sengkolo, Wiso Anoto Wisik ing Ratu, itu berangkas 1555 alias kalau dimasaikan mungkin 1633. Nah, ini kunjungan di tahun inilah yang penting sekali bagi perubahan kebijakan di Mataram Islam gitu ya. Ini kunjungan tahun 1633 ini juga dicatat oleh diabadikan dalam laporan VOC tahun itu ya. Kemudian juga di Batavia Register itu juga mencatat kunjungan ini di tahun 1633. Nah, apa signifikansi kunjungan ini? Setelah bertemu dengan Sunan Tembayat, akhirnya Sultan Agung menerapkan kebijakan yang begitu dahsyat. Misalnya saya contohkan
pasca kunjungan ini, dia kemudian mengubah kalender Jawa atau dia mengubah kalender Saka Jawa lama yang berdasarkan perhitungan matahari gitu ya. Kemudian mengubah menjadi kalender Hijriyah Islam yang berdasarkan perhitungan bulan begitu ya. Walaupun nanti kita tahu penomoran tahun atau perhitungan tahunnya masih melanjutkan tahun angka Saka Jawa ya. Jadi dia kayak semacam meletakkan batu fondasi tata kalender begitu ya untuk masyarakat Jawa yang sudah berubah menjadi Muslim. Nah, di titik ini pula saya membayangkan Sultan Agung kemudian menjadi apa ya? Bisa dikatakan adalah sosok penting yang memberi dasar formatif bagi pembentukan tata kelembagaan pemerintahan pasca kunjungannya di Senen Tembayat. Sehingga dia adalah orang yang berhasil menyelaraskan identitas kejawaan dan keislaman menyatu secara padu dan kemudian memberi dasar bagi pemersatu identitas kejawaan yang sudah Muslim tadi. Begitu. Nah, dari titik inilah kemudian Sultan Agung mendasari kebijakan barunya, menata sistem pemerintahannya, misalnya dari mulai tata administrasinya ya, mulai dari kabupaten, kadipaten, kemudian kota raja, kemudian mancanagari, Bang Wetan, Bang Kulon, dan lain sebagainya. Nah, warisan-warisan tata administrasinya itu yang kemudian nanti diwarisi oleh raja-raja setelahnya dan bahkan kita warisi sampai hari ini, gitu ya. Nah, oleh karenanya boleh saya katakan bahwa Raja Sultan Agung itu adalah raja yang memberi dasar formatif bagi pelembagaan Islamisasi yang kemudian bisa menyatukan, merekonsiliasikan kejawaan dan keislamaan sebagai bangun pemersatu identitas kejawaan sebagai seorang Muslim. Lah, lalu apa gagasan falsafah politik Sultan Agung yang bisa kita kenali dari sumber-sumber manuskrip yang ada ya? Apa dasar falsafah kerajaan Sultan Agung gitu ya? Nah, ini saya ulang kembali bahwa ini terkait juga tadi pertemuan perubahan transformasi dirinya saat berkunjung ke makam Sunan Tembayat di tahun 1633 tadi ya. Dia konon dari pengajaran ilmu ma'rifatnya ini kemudian menjadi dasarnya untuk membangun tata falsafah dasar kerajaan Jawa begitu ya. Nah, ini juga dicatat oleh banyak sejarawan ya. Makanya pasca kunjungannya ke Tembayat itu di 1633 itu kemudian dia Sultan Agung ini menyuruh Pangeran Pekik yang dulu merupakan penguasa Surabaya itu untuk menuliskan traktat-traktat falsafah kerajaannya yang kita temukan hari ini. Traktat-traktat itu dituliskan dalam sebuah 4 manuskrip ya. Pertama adalah Carita Sultan Iskandar, kemudian Kitab Usul Diyah, Serat Yusuf, dan Suluk Garwo Kencono. 4 naskah ini konon ditulis tahunnya menunjuk ke angka 1633 pasca kunjungannya di Tembayat begitu ya. Nah, walaupun manuskrip ini memang manuskrip aslinya sudah tidak kita ketemukan ya, tapi kita hanya mendapati gubahannya di masa Pakubuwono II ya. Pakubuwono II yang ditulis oleh Ratu Pakubuwono atau istri Pakubuwono I ya. Nah, konon di naskah yang masih ada ini, konon di naskah-naskah 4 naskah tadi juga disebutkan merujuk ke angka tahun 1633 alias merujuk kepada naskah-naskah yang ada di zaman masa Sultan Agung. Jadi sehingga oleh sejarawan Wycliffe misalnya yang telah meneliti 4 naskah ini dikatakan bahwa kita bisa katakan bahwa naskah-naskah ini bisa mewakili walaupun secara terbatas bagaimana aspek-aspek
falsafah atau ajaran falsafah politik yang mendasari tata kerajaannya, kira-kira gitu. Nah, di bukunya yang lain misalnya kayak Wycliffe misalnya menyebut di bukunya The Unseen World, Seen and the Unseen World in Java misalnya menyebutkan bahwa falsafah politik kerajaan Mataram Islam dibangun dari dasar falsafah bernama Wycliffe menyebutnya sebagai Sufi Political Philosophy, alias falsafah kerajaan yang didasarkan pada falsafah Sufi, atau dalam istilah yang lain ya, mystical verse in philosophy of Javanese kingship. Nah, ini juga semacam dasar-dasar falsafah yang dituliskan dalam tembang-tembang sufistik Jawa begitu ya. Ini mungkin barangkali akan terdengar aneh bagi pembaca modern hari ini ya. Aneh kenapa Sultan Agung bisa memeluk Sufi. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa di masa-masa yang sama, misalnya di Sultan Banten yang berkuasa Pangeran Ratu Abdul Mafakir, Abdul Qadir misalnya, itu juga berkuasa di masa Sultan Agung. Dia juga merupakan Pangeran Banten yang sangat lagi bersemangat mempelajari tasawuf gitu ya, mempelajari Sufi. Bahkan konon diceritakan dia sempat menuliskan pertanyaan-pertanyaan dan dikirimkan ke Makkah untuk mempertanyakan subjek-subjek tentang konsep metafisika tertentu di dalam tradisi tasawuf. Alias ini berbarengan ini, Sultan Banten sedang belajar tasawuf, kemudian juga di Aceh ada namanya Sultan Iskandar Muda. Itu juga berkuasa di masa yang sama di saat Sultan Agung. Di Aceh misalnya Sultan Iskandar Muda sedang bersemangat-semangatnya mendukung gagasan metafisika sufinya Samsudin As-Sumatrani yang menggemakan ajaran Hamzah Fansuri 10 dekade sebelumnya ya. Alias di dunia saat itu, di masa saat itu memang trennya sedang seperti itu. Sehingga tak salah jika kita mengatakan bahwa Sultan Agung ini, pemikiran sufistik Sultan Agung ini tidak bersifat anakronis, tapi melainkan juga seturut tren zaman saat itu. Lalu apa gagasan falsafah politik kerajaannya? Tadi saya sebut Sufi Political Philosophy, bahwa falsafah kerajaan yang didasarkan pada nilai-nilai kesalihan Sufi, atau sebenarnya dalam bahasa lain sebenarnya dikatakan bahwa Sultan Agung ingin merajut nilai-nilai kekesatriaan Jawa dan juga ingin merajut nilai-nilai kesalehan Sufi Islam begitu. Digabungkan, dirajut dalam sebuah sistem politik kerajaan Mataram begitu ya. Gagasan utamanya terletak pada konsep perang akbar atau sering dikenal dalam istilah Sufi disebut sebagai jihad akbar. Ini perang akbar, jihad akbar alias jihad perang melawan diri sendiri, melawan diri rendahnya sendiri. Ini kalau dalam bahasanya di Suluk Garwa Kencana ini merupakan perang untuk memenangkan visi kejernihan batin di dalam diri besarnya, melawan kecenderungan diri rendahnya bernama nafsu dan godaan dunia. Jika dia memenangkan pertarungan ini, dia bisa menegakkan kerajaan dirinya yang dengan visi benteng kejernihan batin gitu ya. Sehingga dalam konsep perang ini orang diminta menundukkan godaan-godaan dunia agar terbentuk kerajaan diri dengan visi batin yang jernih begitu ya. Nah, makanya nanti di Suluk Garwa Kencana kita akan disuguhi metafor-metafor dengan istilah-istilah tasawuf maupun istilah-istilah Jawa yang menunjukkan metafor-metafor tentang bagaimana mendirikan kerajaan diri di dalam sebuah benteng bernama visi kejernihan batin, penglihatan batin yang kuat. Makanya nanti metafornya adalah misalnya tubuh ini sebagai kerajaan. Sedangkan yang batin, yang nyawa, yang ruh itu dianggap sebagai rajanya begitu ya. Kang Nyawa Minangka Raja gitu. Jadi nyawanya itu adalah raja. Nah, nanti seorang raja akan dikerubuti oleh para menteri dan yang disimbolisasikan dengan sebagai panca indera. Nah,
para menteri ini yang simbolisasi orientasi keduniaan begitu, berusaha mengganggu kedaulatan rajanya kira-kira. Berusaha mengajak rajanya untuk berpaling kepada visi batin yang jernih, kepada yang lebih dunia gitu ya. Aparek aturi tutur apekso ngadep ing donya begitu. Jadi istilahnya para godaan visi material keduniaan ini akan menyerang raja dan mengajaknya untuk berpaling dari visi kejernihan batinnya, visi kejernihan batin ruhaninya begitu. Sehingga ini metafornya jadi raja, kemudian kerajaannya tubuhnya, kemudian rajanya adalah yang batin. Raja yang batin adalah rajanya, tubuh kita adalah kerajaannya begitu. Nah, dalam perang ini, dalam perang untuk membentengi diri kerajaan visi batin kejernihan batin tadi, visi kejernihan batin dirinya tadi, melawan diri rendahnya itu, kalau dia menang, dia berhasil mendirikan benteng kerajaannya, berhasil mendirikan kerajaan dirinya secara kokoh. Nah, dalam mempertahankan benteng kerajaan bernama visi kejernihan batin ini, seorang raja disebutkan juga di dalam Suluk Garwa Kencana, dia harus diperlengkapi dengan alat-alat perang dalam rangka menangkal serangan musuh yang berusaha menjebol benteng pertahanan kerajaan dirinya, kira-kira gitu ya. Nanti disebutkan misalnya dalam Suluk Garwa Kencana misalnya musyahadahiro sanjotoniro, misalnya gitu, musyahadah luhur sanjotoniro. Jadi kamu harus berbekal senjata bernama musyahadah atau visi kejernihan batin ya, yang dikuatkan dari sebagai manifestasi dari syahadat kita lah, kira-kira gitu. Nanti juga menggunakan kendaraan bernama tawakal misalnya begitu. Tawakal wahananiro, tawakal wahananiro begitu. Nah, itu juga harus, bentengmu juga harus dikuati dengan alat-alat yang lain, misalnya laku berperangnya adalah awas misalnya gitu. Juga disebutkan misalnya dzikir sebagai sarung anak panahnya, kemudian Al-Quran sebagai busur panahnya gitu. Dan itu komplit diceritakan di Suluk Garwa Kencana. Ini istilah-istilah di dalam konsep falsafah sufistiknya Sultan Agung. Nah, kalau orang punyai perlengkapan perang seperti ini, dia akan bisa mempertahankan benteng kerajaan bernama visi kejernihan batin tadi melawan kecenderungan diri rendahnya. Makanya nanti saat perang misalnya dia harus misalnya meluncurkan anak busur panah keperwiraannya dengan disertai kegigihan, kewaspadaan, awas terhadap godaan ilusi pikir dan lain sebagainya. Juga disebutkan misalnya dia harus membekali perisai dirinya agar tidak bisa diserang dengan perisai yang bernama mukabala. Ini semacam istilah Arab yang mungkin maknanya kira-kira sebagai sebuah diskursus pengetahuan yang sudah diolah di dalam kerajaan tradisi Mataram gitu ya. Ini sebagai perisai untuk agar nanti jika api amarah menyerang benteng keratonmu, maka akan diguyur dengan air sabar misalnya gitu ya. Atau jika mendung datang menyelimuti kerajaanmu, nanti akan disapu oleh asap bernama rahmat misalnya begitu. Nah, ini banyak sekali metafor-metafornya gitu ya. Nah, begitu juga saat mempertahankan benteng, misalnya jika musuh datang bernama takabur, riya, kemudian godaan dunia menyerang bentengmu, perkukuhlah dirimu dengan laku rukukmu, kencangkan rukukmu dalam sholat begitu. Kemudian juga harus membekali bentengnya ini dengan awas dan iman, disertai dengan laku tarak broto alias laku ruhani yang semakin mengukuhkan bentengmu sehingga tidak dijebol oleh musuh-musuh bernama takabur, ilusi keduniaan, ilusi kemanusiaan yang berusaha menjebol benteng kerajaan dirimu, kira-kira begitu. Nah, setelah pelaku perang ini kemudian dia akan bisa menjadi seorang pemenang perang yang sejati. Dalam istilah Suluk Kencana disebut sebagai sang
Surengrono, seorang pemenang perang sejati. Orang yang telah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang sudah mengalahkan dirinya sendiri ini kemudian akan masuk ke singgasana tahta kerajaannya dengan mahkota bernama hakikat. Hak minongko makutane. Jadi dia bermahkota hakikat. Kemudian buka sriniro tarekat. Jadi nanti puncak mahkota bernama hakikat itu akan disangga oleh pelindung bernama tarekat. Dan juga saat kamu duduk menduduki singgasanamu, tubuhmu akan dibalut oleh kain bernama syariat. Syariat pan kampuh iro gitu. Jadi ini semacam apa ya? Semacam falsafah politik di masa lalu yang mungkin hari ini sudah banyak sering dilupakan dalam menggambarkan terutama sosok Sultan Agung. Dan ini barangkali falsafah ini sudah tidak lagi diperhatikan begitu ya. Gitu. Padahal falsafah inilah dari Sultan Agung. Inilah yang kemudian menjadi ideal type. Jadi tipe ideal yang kemudian ditiru oleh raja-raja setelahnya begitu. Kita bisa kasih contoh misalnya di Kesultanan Ngayogyakarta hari ini misalnya, itu sebenarnya menurut saya masih merekam gagasan falsafah politik ini. Falsafah politik yang dikembangkan oleh Sultan Agung. Misalnya dengan gelarnya Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Ngalogo, Abdurrahman Sayyidin Panodagama, Khalifatullah ing Tanah Jawi. Ini kayak saya uraikan misalnya begini. Setelah melalui perang mendudukkan kecenderungan diri rendahnya, melalui proses perang memenangkan visi batinnya tadi, menundukkan diri rendahnya, melawan diri rendahnya, dia akan menjadi Senopati ing Ngalogo, seorang pemimpin perang dalam penundukan diri rendahnya. Kalau dia sudah berhasil memenangkan pertarungan ini, dia dengan sendirinya bisa menegakkan visi kejernihan batinnya karena godaan-godaan dunia sudah diatasi. Orang yang sudah bisa menegakkan visi kejernihan batin rohaniyahnya inilah orang yang dikatakan di dalam tradisi Ngayogyakarta dikatakan sudah bisa jumeneng, alias sudah bisa menegakkan alif di dalam dirinya persis seperti tegaknya golong gilik. Simbol tugu golong gilik ya. Tegaknya alif, kejernihan visi batinnya. Gitu ya. Nah, orang yang sudah bisa menegakkan visi kejernihan batinnya ini sebenarnya adalah orang yang sudah bisa menunggalkan idealitas sifat-sifat ketuhanan dalam laku perbuatannya. Manunggaling kawula Gusti ya. Nah, orang yang sudah bisa menunggalkan sifat-sifat idealitas sifat-sifat Tuhan ini dalam perbuatannya adalah orang yang berhak menjadi panotagama, menjadi pemuka agama. Karena visi batin rohaniyahnya sudah manifest dalam dirinya. Sehingga dia layak menjadi Sayyidin Panotagama, dia layak menjadi bayangan, dia layak menjadi wakil, dia layak menjadi ganti Tuhan di dalam semesta ini, alias menjadi Khalifatullah fil ard gitu. Jadi Khalifatullah. Khalifatullah akhirnya adalah bermakna bahwa seorang abdi yang memang mendapatkan amanat untuk mengurus dunia. Amengku bawono dengan cara menguasai dunia ini dia bisa menebar rahmat, ngabdurrahman. Nah, gitu. Karena sudah bisa memberi rahmat kepada semesta, orang seperti inilah orang sultan yang sudah bisa memberi, bisa menunggalkan idealitas sifat-sifat baik itu dalam realitas kehidupan sehari-hari dan kemudian bisa memancarkannya ke seluruh penjuru bumi. Kanjeng Sinuhun Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotagama, Khalifatullah ing Tanah Jawi. Nah, ini menurut saya rekaman dari gagasannya falsafahnya Sultan Agung ya, tidak jauh berbeda.
dan orang raja yang sudah bisa mengalahkan perang melawan dirinya ini sebenarnya adalah raja yang sudah bisa membelakangi orientasi material keduniaannya. Makanya di Yogyakarta disimbolkan Parangtritis sebagai simbol dunia, sedangkan Merapi sebagai simbol akhirat ya gitu ya. Sehingga kerajaan itu menghadap ke utara begitu ya. Alias rajanya sudah bisa jumeneng, menegakkan alif tugu golong gilik visi kejernihan batinnya, menangkap realitas idealitas sifat Tuhan yang maha tinggi yang disimbolkan oleh Merapi. Nah, raja seperti ini dengan gagasan falsafah inilah sebenarnya kita bisa memandu kita dalam bernegara hari ini yang mungkin warisan-warisan ini sudah sering dilupakan. Dan saya pikir jasa Sultan Agung ada di titik itu. Begitu, terima kasih.